Ceritanya begini, pemerintah Malaysia sangat serius dan mempunyai arah tertentu. Nah, sama seperti Pak Chandra tadi ya. Ya, untuk membawa bangsanya. Contoh, biasanya orang-orang yang untuk mencalon Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dulu, Pak. Kalau dia misalnya menjabat Menteri Pendidikan di Malaysia itu, berarti dia orang calon Perdana Menteri. Berarti pendidikan di Malaysia ini sudah terarah oleh penguasanya. Bagaimana di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Kita bicara hal lain ya, dari hiruk pikuk politik, IKN, segala macam kompleksitas penyakit kita. Dan penyakit kita yang lain adalah rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan kita ini sangat rendah dan kita tertinggal jauh dengan negara tetangga kita. Malaysia yang dulu orang-orangnya belajar di kita, sekarang orang kita belajar di sana. Dosen kita banyak belajar di sana dan sekolahnya dapat peringkat internasional yang jauh lebih baik dari kita. Nah, untuk membicarakan kenapa Malaysia ya pendidikannya lebih baik dari Indonesia, ya kita akan bincang-bincang dengan Profesor Dr. Chandra Imrullah yang pernah mengajar di Universitas Utara Malaysia selama 5 tahun, dan juga Dr. Wazri Abdullah Afifi yang juga selama 5 tahun pernah mengajar di Malaysia. Kita mau menimba ilmu kenapa mereka bisa maju, dan kita terus ini terperosok ya. Kualitas pendidikan kita ini sangat rendah ya menurut beberapa ukuran. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Chandra dulu ini pengalamannya, kenapa Malaysia bisa bangkit? Ya, pendidikannya kita malah stagnan dan bahkan menurun. Ya, jadi pengalaman saya di Malaysia ya. Jadi saya pernah mengajar di Universitas Utara Malaysia. Jadi selama saya mengajar di sana, saya melihat bahwa memang di Malaysia itu mereka sangat serius dengan pendidikan. Ya. Jadi dari segi anggaran, mereka menyediakan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan. Ya. Nah, kalau kita menyediakan anggaran sekitar 20%, mungkin Malaysia mungkin lebih ya. Mungkin saya tidak tahu berapa angka persisnya. Coba kalau kita lihat dari segi sejarah, Malaysia itu dulunya kan ketinggalan dari kita dari segi pendidikan. Iya, betul. Mereka pernah mengimpor guru ya dari Indonesia mengajar di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah dan sebagainya ya. Nah, tapi dalam hanya berapa puluh tahun mereka sudah mengejar ketinggalan mereka. Bahkan mereka melewati kita ya. Bahkan mereka setelah membuka universitas taraf internasional di Malaysia ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan Malaysia itu sangat pesat sekali ya. Nah, kalau saya lihat mereka memang mempunyai kelebihan dari segi bahasa ya, mereka menguasai bahasa Inggris. Jadi mungkin 70% 80% orang Malaysia itu bisa bahasa Inggris. Jadi mereka dari segi bahasa itu lebih mampu menyerap ya, lebih mampu untuk membaca, mungkin menggali langsung dari buku bahasa Inggris ya. Mungkin itu pertama. Kemudian sistem pendidikan mereka mungkin dari peninggalan Inggris ya, British ya. Jadi mungkin punya konsep yang cukup matang ya. Mereka hanya meneruskan. Nah, tapi kalau pengalaman saya di Universitas Utara Malaysia itu, mereka itu sangat memprioritaskan dari segi research ya, dan penulisan. Jadi selama saya di sana itu kita dosen betul-betul dibina, didorong untuk melakukan research dan penulisan dan juga menghadiri conference baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi di sana itu untuk menjadi profesor
ya sama dengan Indonesia harus mempunyai syarat ya. Iya, iya. Menulis di di jurnal-jurnal seperti Scopus ya. Iya, iya. Itu kemudian harus menulis dalam setahun harus berapa kali misalnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi sangat ketat untuk menjadi profesor di sana. Ya. Iya, iya. Nah, dari segi kurikulum mereka juga saya kira lebih luas ya di dalam kurikulum mereka tidak ketat ya, tidak harus itu dari pusat. Begitu juga peraturan lainnya di dalam pengembangan universitas tidak harus berdasarkan regulasi dari pusat. Mereka punya otonom. Punya kekuasaan untuk mengembangkan universitas mereka dengan cara apapun ya. Mereka kalau misalnya mereka membutuhkan dosen-dosen luar negeri, mereka bisa langsung mengundang dosen-dosen luar negeri. Mungkin hanya memberitahu kepada Ministry of Education di pusat bahwa mereka membutuhkan dosen. Mereka langsung bisa mendatangkan dosen sendiri. Memberi gelar profesor atau apa kepada para dosen yang datang di luar negeri. Jadi ini sangat kompetitif sekali persaingan antar universitas di Malaysia itu. Mereka sangat menghargai ranking universitas di dunia itu sangat diperhatikan sekali. Jadi tiap tahun ada selalu penilaian terhadap universitas terutama universitas negeri ya, yang didanai dari dana pemerintah. Mereka ya. Ini merupakan semacam dorongan, semacam pemacu daripada pendidikan di sana, terutama di segi universitas. Ya, saya kira memang itu sebab-sebabnya, faktor-faktor penting yang menyebabkan Malaysia lebih baik pendidikannya dari Indonesia. Tapi kemungkinan salah satu hal yang istimewa ya, kalau saya tangkap tadi, masalah hiring lecturer ya, profesor ya. Kalau di kita kan, kalau untuk hiring itu birokrasinya panjang sekali ya, terutama untuk ASN, jenjangnya, pembayarannya gimana rumit sekali. Kalau mereka independen ya, sama seperti Amerika, mereka universitas itu otonom, mereka bisa hiring ya, satu dosen itu untuk term 2 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, kapan aja itu. Kalau kita kan nggak bisa ya, harus ASN, harus masuk golongan gaji ini yang mungkin salah satu yang menyebabkan Malaysia lebih baik dari kita. Di samping hal-hal yang tadi ya, perhatian pemerintahnya terhadap pendidikan ini sangat penting. Sekarang gimana pengalaman Pak Wazri ya, yang juga lama di Amerika sama seperti saya dan juga dosen juga 5 tahun di Malaysia. Ini gini Pak, sebenarnya kaliber Indonesia itu dengan Malaysia sama aja sebenarnya, sama-sama Melayu. Kalibernya sama orangnya. Orangnya sama Melayu. Tapi Pak, bedanya begini. Pemerintah Malaysia sangat serius dan mempunyai arah tertentu. Nah, sama seperti Pak Chandra tadi ya. Untuk membawa bangsanya. Contoh, biasanya orang-orang yang untuk mencalon Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dulu Pak. Kalau dia misalnya menjabat Menteri Pendidikan di Malaysia itu, berarti dia orang calon Perdana Menteri. Berarti pendidikan di Malaysia ini sudah terarah oleh penguasanya. Bagaimana di Indonesia? Pemerintah Indonesia ini, Menteri Pendidikannya bisa mengubah sejarah. Yang PKI pengkhianat diubah-ubah. Orang yang nggak mengerti sama sekali pendidikan jadi Menteri Pendidikan. Orang yang biasa ngurus ojek online jadi Menteri Pendidikan. Itu bagaimana pendidikanmu bagus? Kalau di daerah itu orang yang asalnya bekerja di dinas pemakaman jadi kepala dinas pendidikan. Bayangkan itu. Di Indonesia ini Pak, kalau misalnya dia membawa perahu, atau kapal, dia nak peduli apakah nakodanya ngerti laut atau enggak, dia angkat. Di Malaysia tidak. Orang yang bercita-cita untuk pendidikan bangsanya diangkat jadi Menteri Pendidikan. Di Indonesia, orang yang tak pernah SMA
di sini diangkat jadi menteri. Menteri yang nggak ngerti sama sekali pendidikan ya. Yang asalnya pekerjaannya dagang aja, sekarang jadi menteri pendidikan. Bagaimana mengalahkan bangsa ini? Bagaimana membawa bangsa ini? Yang dia sendiri tidak mengerti. Jadi kalau dokter itu yang nggak ngerti penyakitnya, disuruh mengobati orang. Insinyur suruh jadi ngobat orang. Orangnya mati. Yang mati dia senyum. Nggak ngerti apa pengertian mati. Bagaimana bangsamu selamat, Pak? Nggak akan mungkin selamat. Bangsa ini, kalau kita lihat, Pak ya, juara Olimpiade Fisika Internasional dari Papua. Bayangkan itu. Bangsa ini hebatnya. Tetapi karena salah didik. Artinya yang orang yang ahli dijadikan terpental karena dia idealis. Dia hebat nih. Membangun bangsanya, mau mengabdi. Karena dia tidak sealiran dengan sang presiden. Tidak diangkat. Nah, ini rusaklah bangsa kita. Rusaklah bangsa ini, Pak. Kasihan kita. Malaysia lain. Pendidikan ini sebenarnya menentukan masa depan kita. Tanpa pendidikan yang baik, harapan masa depan kita habis semua. Sukar sekali. Contohnya sekarang bagaimana? Dan aku dengar juga ya ini gosip-gosip menteri pendidikan yang baru ya, ada banyak ini kita lihat di media sosial. Kayaknya orang yang nggak mengerti pendidikan juga. SMA-nya nggak sini. Orang yang bekerjanya di perdagangan itu disuruh jadi menteri pendidikan karena dia mempunyai kekuatan politik. Kalau saya lihat ya selebarannya ya calon menteri pendidikan ini sangat merisaukan dan sangat menyedihkan kita juga ini keadaannya. Kalau negeri ini mau selamat, Pak, berikan sesuatu itu kepada ahlinya. Ya penyakit pendidikan kita itu apa? Orang yang ngerti penyakit pendidikan itu yang mengobatinya. Apa pendidikan kita ini? Pak Chandra. Masa dokter, Pak, ini yang masalah. Di dunia lain di Malaysia nggak ada profesor bagi-bagi. Ini nggak ada profesor. Bagaimana Pak Chandra, ada tambahan? Jadi dari segi pendidikan ya, Malaysia itu memang tadi menggunakan atau menunjuk orang yang betul-betul mengerti masalah pendidikan. Jadi orang yang mengerti masalah pendidikan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pendidikan. Misalkan masalah gaji guru misalkan. Ini yang mendidik murid itu kan guru ya. Guru, betul. Dan guru itu kan perlu diberi gaji yang cukup. Supaya mereka bisa konsentrasi mendidik murid-muridnya, tidak misalkan selain harus mendidik juga harus memikirkan bagaimana besok untuk makan misalkan, gajinya sangat minim ya, apalagi guru-guru honor kan, yang katanya cuma 300.000 per bulan. Dan ini kan sangat menyedihkan. 300.000 per bulan. Bagaimana bisa lebih rendah dari penghasilan tukang becak. Jadi tapi ini katanya terjadi ya. Terjadi. Saya dengar gitu ya. Sangat memprihatinkan. Jadi pertama kali ya kita harus memprioritaskan kesejahteraan guru ya. Baru kemudian kita menyediakan fasilitas pendidikan dari gedung sampai alat-alat pendidikan, dan sebagainya. Dan juga kurikulum yang harus betul-betul modern ya, tidak ketinggalan zaman. Kelemahan daripada murid-murid kita itu kita banyak disuruh menghafal. Bukan mengerti atau mengkritik. Jadi kalau di Amerika atau di negara Barat itu yang penting mengerti konsepnya, bukan menghafal sebanyak Jadi bukan seperti robot hanya bisa menghafal, tapi kalau ditanya esensi daripada konsep-konsep itu tidak mengerti. Kita mengerti konsep, kita dihadapkan apa saja kita selalu bisa jalan keluar dari permasalahan ya. Secara umum. Dan juga yang paling penting saya kira kalau kita lihat di Barat itu mengapa mereka maju, karena mereka diajari berpikir rasional. Penting. Nawar ya. Dari kecil sudah diajari rasional dengan melihat daripada misalkan lingkungan hidup sekitar, dan falsafah Yunani kuno, sangat menghargai rasionalitas. Jadi di sana itu mereka dari kecil sudah ditugaskan untuk membaca buku-buku filsafat-filsafat, walaupun itu dalam
misalkan dalam degree atau betul untuk anak-anak. Betul. Itu sangat melatih rasionalitasnya. Jadi tidak hanya mengandalkan perasaan atau mengandalkan misalnya kan tadi penghafalan jadi yang penting mengerti dan bagaimana menggunakan otaknya itu berpikir logik. Dan saya ini kadang-kadang kagum ya, saya sering lihat American Got Talent itu ya, banyak anak-anak kelas umur 10-11 tahun yang maju di sana. Waktu sesi dialog mereka itu lancar sekali dialognya itu dialog ya, jadi tanya jawabnya itu lancar sekali ya. Bukan hanya berdialog, mereka juga pintar menulis. Dari muda mereka sudah diajari, didorong untuk menulis. Mereka bisa mengungkapkan apa perasaannya, pikirannya dalam bentuk tulisan. Betul. Banyak sekali buku-buku yang diterbitkan di negara-negara maju itu ya. Karena mudah sekali bagi mereka untuk menulis buku. Tulisan. Kalau kita lihat produksi buku kita di Indonesia ini sangat minim kan? Betul, minim sekali. Singapura, bahkan Thailand ya. Karena kita kurang dilatih untuk Jadi ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Betul sekali. Gimana Pak Waziri, ini kita cemas sekali ini pendidikan kita ini. Harapannya di kabinet baru ini nggak begitu menjanjikan juga ini. Masa depan kita tergadai ini kalau pendidikan kita ini tidak diperbaiki, orang-orang yang nggak bisa mempunyai daya nalar, rasionalitas yang tinggi, siswa-siswa kita hanya menghafal aja. Gimana ini Pak Waziri? Ini kalau saya Pak, perkara rakyat sama saja itu. Yang masalah sekarang ini pemerintah Indonesia tidak mengerti bagaimana pentingnya pendidikan untuk bangsanya. Sepakat. Contoh. Contoh. Orang otak beri makan otak. Dia beri makan gratis. Sekarang nih orang Indonesia gembira-gembira diberi makanan gratis. Kalau dunia lihat dengar Pak, berarti Indonesia ini bukan diberi makan otaknya, diberi makan perutnya. Bagaimana boleh maju? Gimana mau berpikir logika? Perut kenyang, nggak bisa belajar itu. Tidur aja. Tidur. Habis itu belajar. Sudah makan banyak, tidur lah dia itu. Guru bagaimanapun kejamnya, kerasnya, dituntut lagi. Guru di sini tidak diberi kebebasan. Dan guru pun yang membuat susah. Nggak ngerti juga. Jadi oleh sebab itu Pak, kita ini mulai dari presiden harus mengerti yang akan diberi makan otak, bukan perut. Perut itu tugas Menteri Perdagangan. Sekolah tugas Menteri Pendidikan. Urusannya otak. Yang perut urusan Menteri Perdagangan. Menteri apakah Menteri Perdagangan selain Menteri Pendidikan? Menteri Keuangan lah. Yang penting jangan anak sekolah diberi makan gratis. Gratis pula itu. Bahaya Pak. Kalau bangsa ini diberikan makanan gratis, berarti dia disuruh menjadi pengemis. Itu jelek sekali. Bagaimana mau maju bangsa itu? Asal diberi makan gembira. Mau dijadiin manusia pengemis. Ya demikian, saya kira pemirsa saya ini memang menarik bincang-bincang kita, keprihatinan kita atas dunia pendidikan kita ini. Mudah-mudahan didengar oleh pengambil kebijakan dan oleh banyak pihak, sehingga 5 tahun ke depan masalah pendidikan ini, terutama masalah pendidikan dasar ini betul-betul diperhatikan. Pak, ini Pak, ini terakhir Pak. Kalau mau menyelamatkan bangsa itu, perhatikan pendidikan. Bukan sekolah saja. Sekolah harus bagus. Pergi ke sekolah harus jembatan. Maka anak kecil disuruh nyebrang sungai yang bahaya. Pemerintah diam aja. Bagaimana mau maju? Sekarang Pak, kita usul dengan presiden buat sekolah level internasional.
Bukan rumah-rumah yang diserang KKB bisa roboh. Buat sekolah yang tak roboh oleh KKB. Baru maju itu, Pak. Iya, betul. Sepakat, saya setuju sekali. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan ya bincang-bincang sederhana kita ini bermanfaat, dan sekali lagi kita mengharapkan ya perhatian yang lebih serius untuk dunia pendidikan kita. Kita bukan saja merasa malu ya dengan Malaysia ya, dengan yang lain-lain, dan kita mengharap pendidikan kita akan menjadi lebih baik ya dengan memperhatikan hal-hal yang prinsip tadi, terutama dalam memilih Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.